biasa teman-teman, tadi kita udah mendengarkan materi pertama dari Coach Ika. Nah, Coach Ika ini ternyata memberikan banyak sekali tips dan trik nih sama kita untuk gimana kita bisa mengatasi insecure. Nah, teman-teman semua, saya pengen lihat dong teman-teman yang tadi udah fokus nih kayaknya memperhatikan materi pertama. Saya mau review dulu nih. Silahkan aktifkan Zoom-nya, layar kameranya, bersiap-siap. Kita juga ada door prize ya teman-teman untuk kegiatan ini. Jadi yang bergabung di sini nggak sia-sia banget. Saya pengen ngobrol dulu dong sama yang cowok deh. Siapa ya? Ya boleh yang itu. Ini siapa nih, brother? Halo brother, assalamualaikum. Yang latar belakangnya awan bercahaya. Iya, baru sadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Ini dengan siapa nih saya bicara? Dengan Bintang. Siapa? Bintang. Andi? Bintang. Bintang? Ya. Oke, Bintang. Salam kenal ya Bintang ya. Ya. Bintang gimana nih? Tadi kan udah dengerin materi pertama nih dari Coach Ika. Kira-kira dari materi yang udah disampaikan sama Coach Ika, apa yang bisa Bintang dapatkan nih? Silakan Bintang. Yang bisa didapatkan dari materi pertama tadi, saya menyadari bahwa saya itu termasuk yang insecure juga. Termasuk yang insecure ya Bintang? Iya, karena saya itu takut apa yang saya lakukan itu takut salah dan takut disalah-salahkan gitu. Dan takut disalah-salahkan. Ya. Bintang, saya boleh tahu dong ketakutan yang membuat Bintang takut disalah-salahkan ini gimana nih contohnya nih? Ada kasusnya nggak? Atau baru-baru ini terjadi mungkin? Seringnya kayak gini, misalnya ingin menyampaikan sesuatu, tapi sesuatu itu belum jelas atau belum pasti. Oke, sesuatunya belum jelas atau belum pasti apa nih? Belum pasti kabar beritanya atau belum pasti berani untuk Bintang sampaikan? Gimana nih? Belum pasti berani disampaikan. Oh gitu. Jadi merasa malu ya? Ya. Bintang sekarang aktivitasnya apa nih kalau boleh tahu? Saya lihat ada tas tergantung itu di belakang. Iya. Sekarang masih kuliah. Kuliah? Di mana kuliah Bintang? Di Universitas Islam Bandung. Universitas? Islam Bandung. Wah, dari Bandung nih ternyata. Tangan dong. Jauh-jauh nih dari Bandung teman kita. Udah semester berapa nih, brother? Baru masuk semester 2. Baru masuk ya? Angkatan 2020. Ngambil jurusan apa, Bintang? Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wah, jurusannya ini menuntut Bintang untuk harus banyak bicara nih. Nah, berarti Bintang hari ini ngebuat diri Bintang harus belajar ya untuk mengatasi insecure itu. Sehingga dengan ketika nanti Bintang menyampaikan apapun berita yang bersifat kebaikan, nggak ada lagi ragu-ragu dan takut untuk bicara orang lain. Betul? Betul. Nah, catatannya selagi berita itu yang kita sampaikan benar, sumbernya jelas, nggak boleh takut ya Bintang ya. Oke, thank you brother. Terima kasih nih Bintang yang udah ngasih review ya dari materi pertama. Saya mau meluncur lagi nih ke yang cewek deh. Kira-kira saya mau kemana ya? Saya pengen ke yang pakai kacamata. Yang pakai kacamata, backgroundnya pink hijau. Apa nih namanya nggak kelihatan. Halo sister. Assalamualaikum. Kaget dia, wajahnya ada di layar. Nurmala. Halo Nurmala. Nurmala, halo, assalamualaikum. Langsung mati nih kameranya. Malu ya Nurmala ya? Oke, nggak apa-apa deh. Ini berarti Nurmala masih insecure nih. Nggak apa-apa Nurmala, kita belajar ya Nurmala ya. Wah, ada yang ini nih, manis banget nih si mbak-mbak jilbab abu-abu. Assalamualaikum. Siapa nih namanya? Nurha.
Hafiza. Assalamualaikum, Sister. Waalaikumsalam, Coach. Sehat? Alhamdulillah sehat. Coach, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Siap, semangat, mantap. Semangat. Siapa panggilan ini kalau boleh tahu? Iza, Coach. Iza? Iya, Iza. Iza dari mana, Iza? Dari Bengkalis, Riau. Wah, dari Bengkalis, luar biasa. Ini lagi ngapain ya? Lagi nyantai? Iya, lagi duduk aja. Lagi duduk-duduk aja sambil ngikutin phone training ya? Iya. Iza mau tahu dong. Tadi kan kita udah denger nih materi pertama dari Coach Ika. Kencang banget nih, sampai gajah pun dibahas di sini nih. Nah, gimana nih review dari Iza materi hari ini? Review tentang materi yang telah disampaikan hari ini memang luar biasa sekali, Coach. Dan yang paling ingat itu adalah gajah. Yang paling indah adalah gajah ya? Dengan gajah? Iya. Jadi mengenai tips agar tidak insecure, ditambah sekarang kita tinggal di zaman yang modernisasi, yang selalu menggunakan gadget, media sosial itu menyebabkan kita selalu merasa insecure karena melihat kehidupan orang lain yang terlihat wah di sosial media padahal aslinya wallahu alam kita tidak tahu. Jadi di sini mungkin menjadikan saya untuk yuk harus bangkit, jangan insecure terus. Karena apalagi perempuan itu cepat itu ya, Coach, cepat merasa minder dengan dirinya sendiri. Nanti lihat ada sesuatu yang lebih dari dia tuh kayak, aku malu gitu, aku insecure gitu. Oke, Jadi Iza. Materi, iya. Ketika Iza speaking, panitia heboh nih. Terutama yang megang kamera nih, dilap-lap gitu. Iza, kalau boleh tahu aktivitasnya apa nih, Iza? Saya mahasiswa, Coach. Mahasiswa dari mana? UIN STS Jambi, pasca sarjana. Oh, berarti pasca sarjana. Ya, silahkan memantaskan diri. Nah, berarti tadi saya dengar nih Iza bilang kalau kita tuh suka kalau lihat di medsos, lihat orang yang kayak betul. bahagia, kita ngerasa kayak, duh, saya mah apa, saro-saro kuaci gitu ya. Ini kasus yang kayak gini sering terjadi nggak, Iza? Lumayan. Lumayan ya? Iya, Kira-kira lumayan. faktor yang paling mendasari apa gitu? Kita kayak ngerasa bahwa kita dengan mereka tuh jauh gitu. Apa ya faktornya? Banyak hal sih, Coach, mulai dari kemandirian, public speaking, fisik, dan lain sebagainya lah, banyak sekali. Ini kok boleh tahu jurusannya apa, Iza? Pendidikan anak usia dini. Masya Allah, calon ibu masa depan. Atau sudah menikah, Iza nih? Belum, Coach, masih single. Alhamdulillah. Bersorak semua panitia. Oke, Iza, thank you ya. Nanti kalau misalkan habis ini ada yang menghubungi, udah blokir aja. Thank you. Saya mau satu lagi dong. Yang cowok deh, yang cowok. Nih ada nih yang udah pakai alma mater nih kayaknya. Alma mater apa jas ya? Oh Bintang udah ganti gaya ya. Keren Bintang. Langsung ganti OTD. Oke, lanjut deh yang di bawah deh. Siapa ya? Yang cowok di bawahnya deh. Halo, assalamualaikum. Luar biasa nih. Jambul Katulistiwa. Siapa brother namanya? Cahyo Unesa. Cahyo. Assalamualaikum Cahyo. Oke, Cahyo sepertinya berada di jaringan yang membuat dia terbata-bata. Cahyo, halo. Salam, Coach. Oke. Assalamualaikum, sehat brother? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahyo? Sekarang domisili di Sidoarjo, sekarang mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Oke, dari Pulau Jawa nih teman-teman. Jauh nih, anak Sumatera. Kita mah anak-anak Sumatera ya. Nah, dari Pulau Jawa nih. Cahyo, dari tadi ngikutin dari awal nggak? Ngikutin dari awal tentunya dengan materi yang sangat luar biasa. Wah, luar biasa. Tadi karena si Cahyo udah ngasih tagline materi yang luar biasa, saya pengen tahu nih, hal yang didapetin Cahyo nih dari materi pertama apa nih Cahyo?
Jadi di sini kita selaku makhluk sosial tentunya ada yang namanya rasa iri, dengki, dan sebagainya lah kepada orang lain. Tapi di sini kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang memiliki kelebihan di antara satu sama lain. Jadi di sini kita apabila merasa insecure, gampang sih kuncinya menurut saya cuma satu, bersyukur. Intinya kita sudah bersyukur lahir ada di dunia ini, jadi kita nggak perlu ada yang namanya insecure lah terhadap orang lain. Wah, kok orang ini kayak gini, tapi kita kok gini-gini aja gitu ya. Gimana sih kita cara menyikapinya sih? Jadi intinya jangan selalu melihat orang ke atas. Nanti kalian keseringan lihat orang ke atas, capek malah jadinya malah jatuh sendiri. Jadi lebih self reminder sendiri, perbaiki diri sendiri dan selalu bersyukur sih itu menurut saya. Dan tadi di public speaking ini di pembicaranya juga sangat luar biasa, sudah memberikan trik-trik bagaimana cara kita memperbaiki diri, menjalankan diri agar tidak insecure, ya intinya kembali ke diri sendiri lagi gitu. Itu menurut Luar saya. biasa, keren nih. Grateful itu paling penting ya ternyata Cahyo ya. Ternyata supaya Ya. kita bisa mengatasi ketidakpercayaan diri, bersyukur sama Allah sudah lahir di dunia, diciptakan, maka jalankan tugas. Betul Cahyo? Thank Siap, you, betul. Brother. Terima kasih banyak. Nih, alhamdulillah saya sudah menyapa-nyapa peserta nih, ada 3 peserta mewakili ribuan peserta secara virtual ya. Karena itu teman-teman semua, dari teman-teman yang sudah hadir di sini, saya berterima kasih banyak sudah menyimak materi hari ini. Maka selanjutnya kita akan masuk kepada pemateri yang kedua nih. Ini pasti sudah ditunggu-tunggu banget sama teman-teman yang ada di sini. Pastinya juga udah pada kenal ya. Belum join? Kita tunggu. Kita tunggu teman-teman. Kata panitia belum join, nggak apa-apa. Jadi pemateri kedua ini teman-teman adalah seorang influencer yang sangat menginfluence anak-anak muda. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena rata-rata anak-anak muda itu nggak kenal sama Dokter Gamal. Pasti pada kenal semua dong. Nah, begitu juga dengan saya gitu ya. Saya juga termasuk salah satu yang ngikutin sosial media beliau. Jadi beliau ini adalah seorang dokter dan juga beliau adalah seorang penggiat sosial juga. Dan beliau ini adalah salah satu inspirator terbaik Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali hal-hal yang beliau raih dari prestasi beliau itu membuat kebaikan kepada banyak anak muda. Bahkan saya tadi malam itu di chat sama teman saya melalui WA begitu ya, dibilang kalau materinya Dokter Gamal ya. Wah, ini salah satu alasan kenapa saya pengen ikut acara ini. Saya tanya, loh kenapa kok pengen ikut ke acara ini? Kenapa kalau Dokter Gamal? Karena dengan aktivitas beliau yang super sangat penuh dengan kebaikan di media sosial itu ngebuat teman saya ini jadi termotivasi untuk meraih mimpinya. Ternyata teman-teman luar biasa sekali ya efek kebaikan yang kita bagikan di sosial media. Karena itu jangan pernah takut-takut lagi nih kalau misalkan mau bagiin pesan kebaikan, bagiin aktivitas kebaikan dalam sosial media, jangan pernah merasa minder. Oke, sekarang kita masuk ke ada video preview nih yang bakal kita tampilin. Panitia udah lambai-lambaikan ini ke saya ya. Silakan kita simak video berikut ini. Ini adalah profil dari Teens Pro Indonesia supaya teman-teman bisa lebih mengenal Teens Pro Indonesia. Silakan. Kalian video kan ketawa aja kalian. Halo Sobat Muda, sudah tahu Teens Pro Indonesia belum? Pastinya sudah tahu dong ya. Kalau masih ada yang belum tahu, yuk kenalan lebih dekat dengan Teens Pro Indonesia. Teens Pro Indonesia adalah lembaga training profesional. Telah terpercaya menjadi mitra bagi berbagai lembaga, sekolah, universitas, perusahaan, bahkan instansi pemerintah. Apa aja sih program unggulan dari Teens Pro? Super Outboard, ada Super Training, Achievement Motivation Training, Basic Leadership Training, Public Speaking, Life Design, Tahsin Klinik, Business Training, sampai pesantren Ramadan. Tahu nggak, selama pandemi COVID-19,
Teens Pro tetap aktif dan produktif loh, bahkan sempat melakukan rekrutmen besar-besaran. Sekarang tercatat kurang lebih 60 trainer terlatih dan terbina berada di bawah naungan Teens Pro. Nah, sekarang udah pada tahu dong tentang Teens Pro Indonesia. Saatnya kamu sharing and joining with Teens Pro Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi profil dari Teens Pro Indonesia. Semoga dengan video tadi teman-teman bisa lebih akrab ya dengan si Teens Pro Indonesia. Karena seperti yang teman-teman tahu, di Teens Pro Indonesia ini isinya adalah anak-anak muda. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang trainer yang ada di Teens Pro Indonesia dengan jam terbang yang sudah sangat profesional, mereka berasal dari anak-anak muda yang produktif. Mulai dari usia 17 tahun sampai dengan usia 20-an tahun bergabung di sini. Dan sudah berdiri semenjak tahun 2010, teman-teman. Karena itu, teman-teman yang ikut agenda bersama dengan kita hari ini tidak bakal dirugiin nih. Karena ini adalah agenda anak muda, anak-anak Indonesia, yang insya Allah semuanya berazam untuk kebaikan negeri. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan saksikan preview video dari materi kita, materi yang kedua, Dr. Gamal Albin Said. Sebentar lagi kita akan saksikan untuk mengenal lebih dekat siapa sebenarnya pemateri kita yang kedua ini. Karena itu silakan menyaksikan video ini teman-teman. Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Hairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan Siapa Peduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of World Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara.
Oke teman-teman, tadi kita udah melihat review ya dari materi yang kedua ini. Luar biasa sekali nih dari teman-teman yang udah ngeliat videonya, pasti merasa sekarang udah tersadarkan mungkin ya. Ternyata teman-teman semua itu adalah potensialnya untuk bisa produktif seperti itu. Jadi nggak ada lagi sebenarnya cerita anak-anak muda itu yang merasa insecure dengan dirinya. Padahal sebenarnya seluruh potensi itu ada dalam dirinya. Karena itu teman-teman semua, yuk kita sama-sama sadari potensi yang ada dalam diri kita juga bisa untuk meraih mimpi kita. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang berpikir ya, saya ingin jadi seperti dia, saya ingin kayak dia, saya ingin seperti itu gitu ya. Boleh sebenarnya kita dapat motivasi ketika kita melihat keberhasilan orang lain, sehingga kita ke booster untuk bisa melakukan hal yang lebih baik. Tapi jangan copy paste diri kamu seperti orang lain. Kenapa? Karena kita semua memiliki basic potensi yang berbeda-beda, teman-teman. Anda dengan teman dekat Anda pun bahkan memiliki potensi yang berbeda-beda. Artinya, sekarang tugas kita adalah bukan untuk membedakan antara diri kita dengan orang lain, tapi bagaimana caranya potensi yang kita punya bisa kita kembangkan, bisa kita wujudkan, bisa kita raih. Dengan apa? Dengan usaha dan kerja keras. Nah, saya yakin nih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom kali ini ataupun yang live on YouTube juga bersama kita juga sudah menyadari nih, ternyata kita spesial ya. Anak muda ini ternyata udah menjadi pionir bagi bangsa ini. Dan juga udah menjadi harapan besar bagi Bumi Pertiwi. Walaupun sekarang kita semua tahu ya, Indonesia sedang berduka, Indonesia sedang banyak sekali musibah yang Allah takdirkan untuk Bumi Pertiwi, tapi bukan berarti itu membuat kita melemahkan semangat yang ada dalam diri kita. Jadi teman-teman respect kepada saudara-saudara kita yang sekarang tertimpa musibah ya. Kita doakan semoga mereka semua diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam menjalani ujian ini dan juga tidak kehilangan harapan untuk bisa lebih baik lagi. Dan teman-teman, alhamdulillah kita sudah terhubung nih dengan Dr. Gamal. Beliau sudah bergabung bersama kita. Boleh kita sapa-sapa dulu ya, Dr. Gamal ya. Minta tolong tim panitia jadiin co-host Dr. Gamal. Ya, apakah sudah terhubung? Sudah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi ini, dok? Alhamdulillah, baik, sehat, semangat. Dan terima kasih teman-teman sudah mendapati meluangkan waktunya di pagi hari ini ya. Sama-sama, dokter. Kita persilahkan ini kepada dokter, teman-teman dan untuk membagikan ilmu terbaik nih kepada kita semua. Monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kita sampaikan kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan merasakan manusia kesehatan, di mana sekarang sudah 100 juta orang ya terinfeksi dan jutaan orang meninggal dunia. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita ya, kita ibu kita, semoga memberikan usahanya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan bagi orang tua kita. Terima kasih buat kawan-kawan semua ya. Saya senang sekali hari ini saya diminta berbagi ada 4 hal ya. Pertama adalah hidup mengalir atau dipersiapkan.
Bagaimana kita bisa mempersiapkan ya peran optimal sehingga teman-teman bisa betul-betul punya performa yang dalam kehidupan ini. Oke, saya akan coba masuk dalam satu mindset ya. Saya mohon izin share slide. Jadi kalau ditanya hidup mengalir atau dipersiapkan, saya ingat nasihat salah seorang teman saya. Ini beliau sampaikan sekitar 10 tahun lalu. Jadi kalau hidup begini, air itu akan mengalir sampai titik terendah ya. Tapi kita manusia diminta untuk mencapai puncak tertinggi kehidupan. Jadi jangan pakai filosofi hidup seperti air mengalir. Nah, oleh karena itu supaya hidup nggak mengalir seperti air saja, teman-teman harus mulai dengan satu konsep yang saya yakini ini penting, yaitu menemukan potensi diri terbaik kawan-kawan semua. Jadi hal yang paling fundamental yang harus teman-teman mulai adalah menemukan potensi diri terbaik. Ada 2 teori yang kawan-kawan bisa pakai untuk membantu menemukan potensi diri terbaik. Yang pertama adalah Ikigai. Ini adalah salah satu teori yang paling populer di Jepang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman baca banyak literatur tentang purpose of life, akan banyak yang membahas. Dia menggabungkan 4 hal, yaitu what you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Jadi sesuatu yang teman-teman sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan menghasilkan. Kenapa ini penting? Kalau kita kerja sesuatu yang kita sukai, kuasai, tapi nggak dibutuhkan dunia, kita merasa hidup kita ini useless, nggak berguna. Kalau kita ngerjain sesuatu yang kita kuasai, dibutuhkan dunia, menghasilkan, tapi kita nggak suka, kita nggak akan menikmati prosesnya. Kalaupun kita sukai, dibutuhkan dunia, menghasilkan, tapi kita nggak kuasa, kita nggak akan punya pencapaian yang mengagumkan. Dan kalaupun kita sukai, kuasa, ke dunia, tapi menghasilkan, kita nggak bisa memastikan keberlanjutannya, nggak bisa meluaskan dampak, nggak bisa memberi ketenangan kepada orang-orang yang kita pimpin, termasuk diri kita dan keluarga kita. Oleh karena itu 4 hal ini penting. Jadi, tapi kalau saya menambahkan satu lingkaran dalam diagram ini, yaitu sesuatu yang juga baik buat akhirat kita. Buat apa dipuja di dunia tapi di akhirat. Jadi 4 hal ini perlu teman-teman perhatikan, atau 5 hal tadi tambahannya ya. 1, sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, menghasilkan, dan diridhoi oleh Tuhan. Dan yang kedua kawan-kawan adalah teman-teman bisa menggunakan teori true calling atau divine calling. Ini teori dari dosen Harvard, Tal Ben-Shahar. Beliau membagi menjadi 3 hal yang penting. Pleasure, strength, meaning. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan dibutuhkan atau bermanfaat, bermakna. Jadi when our interest, ketika sesuatu intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Nah, supaya nggak omong doang ya, nggak teori aja, saya akan buktikan secara practically bagaimana kami menerapkan teori ini dan memberikan banyak kebermanfaatan ya, keberkahan dalam kehidupan kami. Jadi yang pertama, saya suka di divine calling saya itu ada 3 kawan-kawan. Inspirasi, wirausaha sosial, dan inovasi kesehatan. Jadi contoh yang pertama inspirasi. Saya suka inspirasi. Sekarang saya nulis buku 5. Oke lah, pilihan kata yang tepat bisa mengubah kehidupan seseorang. Orang-orang yang pesimis jadi optimis, orang-orang yang egois jadi peduli. Tapi bagi saya inspirasi lebih dari orang yang nggak pernah ketemu kita, tapi dia mendengar gitu apa yang kita lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Nah, dulu saya inspirator sampai saya mimpi kawan-kawan. Saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? As a medical doctor, I say it's so happen, and I must do something. So my first advice buat teman-teman semua adalah follow your passion. If you follow your passion, many people in fact will follow you. Jangan pernah korbankan passion karena recehan rupiah. Kalau kita, maka finansial hanya masalah waktu. Dan yang kedua, saya suka membuat inovasi kesehatan teman-teman. Tapi semangatnya wirausaha sosial. Jadi kami membangun perusahaan, yayasan, tujuannya sama, understood access and break down barrier.
between health access and community because we believe that health is fundamental human right. Dan kami bersyukur inisiatif kami diapresiasi di berbagai negara. Ini ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Syed from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand up? The winner is Congratulations. Gamal, please come on stage. Mau tahu cara instannya buat sukses kawan? Mau atau mau banget nih? Nggak ada yang mau? Mau banget. Sayangnya nggak ada ya. Jadi nggak ada cara instan buat sukses ya. Kamu harus mau naik tangga. Wa malazatu ilam bada ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang, tapi bukan itulah tujuannya di kapal. Tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Tanamkan dalam diri kawan-kawan. Kalau kita nyaman, kita nggak akan tumbuh. Kalau kita mau tumbuh, kita harus siap merasakan ketidaknyamanan. Jadi, there is no room for mediocre. Push to the limit. Nggak ada ruang buat orang biasa-biasa. Dorong semaksimal mungkin yang kita bisa. Jadi jangan kikir bekerja keras. Saya sering saksikan orang hebat yang gagal. Saya temukan banyak di antara mereka kikir bekerja keras. Tasya. Oke, nah kami bersyukur juga inisiatif kami diapresiasi berbagai tokoh dunia ya, mulai Pangeran Charles dari lalu John Kerry, Amerika Pertanyaan yang udah dipilih. Vladimir Putin. Satu hikmah yang saya ingin berikan pada kawan-kawan semua, kantor kami di kota Kirim ke WA kakak. jauh dari fikih media dan kota. Termasuk Tapi Tuhan tunjukkan kuasanya. Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Tuhan berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nah, sekarang singkat aja saya akan coba cerita 3 inovasi yang kami kembangkan. Ini sebagai referensi buat teman-teman. Yang pertama adalah garbage clinical insurance. Let me tell you a true story of 3 years old girl named Lisa. Ini adalah seorang pemulung, penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare, tapi karena ayahnya nggak punya uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung. Lalu Lisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah. Nah, kisah ini menjadi spirit dan motivasi bagi kami untuk mengembangkan berbagai inovasi kesehatan, termasuk program Garbage Clinical Insurance, a micro health insurance program which is garbage is financing resources. Jadi kami mengembangkan sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Apa yang kami lakukan? Mobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang menjadi dana kesehatan, lalu kami kembalikan ke mereka sebagai layanan kesehatan. With this idea, we want to give freedom from fear, worry, and faith, because we believe that health is fundamental. Jadi dengan inovasi ini kami datang ke rumah warga, kami bilang, Pak Bu nggak usah khawatir, sekarang Bapak Ibu bisa berobat di klinik kami gratis, tapi cukup izinkan tim kami mengambil sampah secara rutin di tempat Bapak Ibu semua. Akhirnya dengan ini kami bisa memberikan ketenangan kepada warga. Mereka nggak perlu khawatir, ketika mereka sakit, mereka mendapatkan layanan kesehatan. Dan ini dapat warga soal inisiatif yang kami kembangkan. Dia sakit dia sakit akan sembuh kami pegang pada anuan gaya apa nyaman nyaman sampai nyaman kalau dia ya nyaman dia sampai dia nyaman. I know I can throw my trash, so I collect. Before I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful.
pressure, and I get to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without pay. Tersebut baru beri pengobatan dekat gitu berarti anu apa dengan anak sampah tersebut. Kawanku semuanya, don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve it. Jadi jangan bangga sama ide kita, tapi fokuslah pada masalah yang kita selesaikan. Termasuk yang gak kalah penting adalah kita harus fokus ke dampak gitu. Jadi don't try to impress people, but focus to impact people, because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Nah, sekarang perkembangan teknologi luar biasa, teman-teman. Jadilah anak muda yang membangun bangsa dengan dompetnya sendiri. Gunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, jadi singkat cerita kami mengembangkan satu platform crowdfunding, pembiayaan kesehatan dengan pendekatan digital, sosial media, dan gerakan kerelawanan. Dengan inisiatif ini kami bersyukur ribuan pasien terbantu, miliaran rupiah tersalurkan untuk operasi-operasi mereka yang membutuhkan. Kawanku semua, orang itu nggak peduli seberapa hebatnya kita, seberapa kayanya kita, seberapa pintarnya kita, tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Bahkan salah seorang tokoh itu menuliskan dalam bukunya, boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu, dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihidup kesulitan yang telah kau lapangkan. Karena itu janganlah sekali-kali kau meremehkan semua. Waktu kita mau menolong sesama, mungkin kita berpikir kita sibuk, atau kadang-kadang kita berpikir kita udah banyak masalah gitu. Nah, saya selalu tanamkan dalam diri dua hal. Tatkala kesibukan kita, ingat, boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di sana. Dan ketika kita berpikir hidup ini berat, banyak orang di luar sana yang berhak mengatakan bahwa hidup ini berat. Dan kepada mereka lah kita diminta untuk memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Dan yang ketiga, kami mengembangkan teknologi digital yang namanya InMed untuk mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak, 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika, saya datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Pendidikan membantu orang-orang yang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya. Ya, lalu kami menggunakan versi berikutnya yang namanya InMed untuk mengembangkan berbagai fitur ya, mulai healthcare, medicine, dan lain sebagainya. Klik aja InMed. Pulang kerja badan capek, terus mandi bentar, boleh nggak ya mandi malam? Klik aja InMed. Malam-malam. Jadi itu sedikit gambaran teman-teman, tapi itu menjadi referensi kawan-kawan ya. Yang paling penting, kalian anak muda bermatahari 12, paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda itu lalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Nah, 4 keyword penting yang teman-teman perlu perhatikan ya, untuk kita mampu memberikan performa terbaik dalam kehidupan kita. 1, teman-teman perlu membangun yang namanya kompetensi. Jadi harus punya satu keahlian yang membuat kita rise above the crowd, membuat kita keluar dari kerumunan. Lalu kedua, portofolio ya, kita membuat sesuatu yang nyata sebagai pengawet jawantahan dari ilmu yang kita atau kompetensi yang kita miliki.
Yang ketiga, teman-teman mencapai prestasi, pengakuan atas kompetensi atau portofolio kita. Dan yang keempat adalah pengakuan publik. Jadi kepercayaan publik terhadap kompetensi dan portofolio kita. Jadi itu namanya eminent prominent. Eminent itu the idea of respected. Ya. Jadi ketika kita punya keahlian khusus, kita dikenal dan dihormati karena itu. Ada namanya prominent, the idea of being well known and important. Jadi ketika contohnya kita punya satu portofolio yang membuat kita dikenal oleh publik. Nah, sekarang lebih ideal teman-teman punya kompetensi, punya portofolio, punya prestasi, dan akhirnya mendapatkan pengakuan dari publik atas itu semua. Oke, nah sekarang kita moving ke skill-skill yang perlu teman-teman kembangkan. Jadi ada beberapa skill yang penting yang perlu teman-teman miliki ya. Pertama adalah mindset penting yang teman-teman miliki. Harus keluar dari comfort zone, jangan menikmati hidup. Jadi sering dengar soal comfort zone, bahkan feel safe and in control. Tetapi untuk keluar itu nggak gampang, kita harus melalui fear zone, learning zone, growth zone. Jadi itu menjadi hal yang penting supaya kita stay fully, stay hungry, kita terus merasa lapar, terus merasa bodoh. Merasalah cukup, tapi jangan merasa puas ya. Karena merasa puas dengan apa yang kita capai adalah sebuah bentuk kelengahan. Dan yang kedua, teman-teman harus punya growth mindset, jangan punya fixed mindset. Orang yang punya fixed mindset itu mudah menyerah, nggak suka mencoba hal baru, melihat kegagalan sebagai batasan kemampuannya, melihat kemampuan yang sudah ditentukan, melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal. Tapi orang yang punya growth mindset, dia suka mencoba hal baru, menikmati tantangan, ya, melihat kritik saran sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh. Orang yang fixed mindset dia akan macet, tapi orang yang punya growth mindset dia akan terus tumbuh. Bahkan dia melihat kegagalan, kesalahan sekalipun, tempat dia untuk belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang ketiga, teman-teman harus punya keseimbangan antara critical thinking dengan creative thinking. Jadi jangan cuma kritis tapi nggak solutif. Jangan cuma jadi generasi provokatif tapi jadilah generasi solutif. Jangan jadi haters atau lovers tapi jadilah director of change. Kenapa ini penting? Karena problem solver itu adalah irisan dari critical thinking dengan creative thinking. Oke. Nah, sekarang kita moving ke satu poin yang menurut saya penting, gimana teman-teman bisa mulai berkarya supaya nggak terjebak dalam sebuah narasi-narasi, tapi bisa grounded ya. Jadi selesai diskusi ini, kira-kira apa yang teman-teman bisa mulai, itu menjadi hal yang sangat penting. Teknologi, aplikasi digital, social movement, content creation, dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang mengalami tetap pengembangan pribadi, menyumbangkan waktu pribadi, menghadapi kerugian, analisis bisnis yang salah, kehilangan tim, kehabisan sumber daya, dan lain sebagainya. Dan tantangannya itu adalah, kita lihat dalam konteks sociopreneur ya, itu 23% karena keterbatasan sumber finansial. Tapi teman-teman jangan jadikan ini alasan. Kalau teman-teman tanya, dok saya punya ide nih, tapi saya nggak ada modal, gimana? Tenang, banyak cara mendapatkan pendanaan, mulai dari dana pribadi. Bisa juga ikut bisnis competition. Ada ribuan di luar sana dan ada ratusan ribu inisiatif yang lain dari dana bukan pribadi. Lalu crowdfunding itu urunan patungan publik untuk sebuah misi sosial, mungkin inisiatif non-profit yang kita kembangkan. Ada juga crowdlending. Dia seperti peer crowdfunding, tapi dananya dikembalikan. Jadi modelnya itu ada kan equity crowdfunding, ada juga profit atau bisnis crowdfunding ya, yang dia untuk for profit, tapi modalnya dari dana publik. Banyak platformnya sekarang. Kalau crowdfunding ada kita bisa, Simply Giving, Sharing Happiness, Sodako, dan lain sebagainya. Ada juga kalau crowdlending ini kayak Capital Boost, Etik, dan lain sebagainya. Termasuk inkubator kami di Bank ini namanya Impact Inkubator, termasuk angel investor dan venture kapitalis. Orang yang investasi di perusahaan yang investasi. Oke, nah teman-teman nanti pelajari cara membuat pitch deck ya. Jadi buat tampilkan ide kita dalam 10-15 slide, simple, to the point, dan meyakinkan. Pertama, saya mulai dari mission statement, terus cerita, apa sih membuat teman-teman ingin memulai itu semua. Terus masalahnya, teman-teman selesaikan apa, solusi yang sekarang ada apa, kenapa solusi yang sekarang nggak menyelesaikan masalah, kelebihan solusi teman-teman apa sih, termasuk
market beneficiaries kita, penerima manfaatnya, lalu indikator keberhasilan kita, metriknya apa, traction kita sejauh ini seperti apa, dan lain sebagainya, termasuk tim profile sama proyeksi keuangan. Dan berikutnya adalah starting, segeralah memulai ya. Jadi start where you are, what you have, do what you can. Tidak ada ide yang sempurna sejak awal dikembangkan, dan tidak ada inovator yang sempurna sejak awal mengembangkan ide. Oleh karena itu, segera memulai, terus belajar konsisten pada misi dan memastikan keberlanjutan. Lalu, problem is primary engine of innovation, but problem is not enough, because innovation is pivotal moment when talented, ambitious, and multiple people seek the opportunity to act on their idea. Dan ide itu murah, teman-teman, merealisasikannya yang mahal. Oleh karena itu, seberapa sering kita punya ide cemerlang, tidak terrealisasi, lalu menyaksikan orang lain merealisasikannya dan membesarkan mereka. Dan kita berakhir tragis di kamar-kamar kita karena nggak punya ide itu. Oleh karena itu, ide-ide cemerlang butuh eksekusi yang mantap, sistematis, dan terencana. Lalu, ide itu hipotesa, tentu harus validasi ya, dengan lean startup. Jadi kita buat minimum viable product, kita tes ke masyarakat, kita terima feedback ya. Terus pelajari design thinking. Jadi kita menganalisis masalah dalam konteks melahirkan solusi untuk redefinisi ulang masalah, menguji asumsi kita, challenge assumption, termasuk create new solution. Awalnya kita berpikir di masalahnya, setelah kita berempati, tampung masalahnya, kita ada akar masalah yang lebih penting. Terus awalnya kita punya ide, setelah melalui design thinking, kita menambung ide, buat prototype, ternyata kita menemukan